Jadi kanker payudara itu seperti kalau kita lihat secara statistik di seluruh dunia, Seluruh dunia ya dok. menempati peringkat pertama. Bicara tentang kanker payudara, tadi ada usia tua, usia muda begitu. Yang paling banyak itu secara umum gitu di usia angka berapa sih dok? Orang dengan kanker payudara itu memiliki gen yang bertanggung jawab untuk terjadinya kanker. Semua wanita dianjurkan kalau dia sudah datang bulan untuk melakukan pemeriksaan yang paling sederhana aja. Karena yang paling kenal payudara itu adalah kita. 3, 2, 1. Hidup sehat dan bahagia, tujuan utama kita bersama YKI melawan kanker. Jalani pola hidup sehat dan berolahraga, berjuang bersama Yayasan Kanker Indonesia. Saya, Gubernur Jawa Timur, mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Koordinator Jawa Timur masa bakti 2022-2027. Sehat dan berolahraga, berjuang bersama Yayasan Kanker Indonesia. Apa kabar dokter Desa? Baik Mbak Esti, lama nggak ketemu ya. Iya, lama nggak ketemu. Banyak cerita ini kayaknya. Oke. Saya kok sering loh dengar dokter di radio. Dan juga teman-teman yang apa namanya ketemu dokter gitu ya. Terus kemudian ini selalu update itu. Oh, kondisi saya seperti ini. Terima kasih sudah ini untuk apa membantu teman-teman yang membutuhkan dokter. Dengan senang hati. Baik, Sobat Sehat Sutomo dan sahabat YKI, kali ini kita akan ketemu lagi bincang-bincang tentang kesehatan gitu ya dengan Dr. Desak Suprabawati SPB, spesialis bedah, konsultan onkologi. Beliau adalah spesialis onkologi yang membantu pada fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo dan juga penggiat penanggulangan kanker di Yayasan Kanker Indonesia, itu ya. Narasumber kita hari ini akan membahas tentang kanker payudara. Apa kabar? Baik. Hari ini wah seger gitu ya selalu ini. Dokter Desa di YKI itu pasien-pasiennya kan banyak yang menginap dan saya dengar itu sebagian besar itu pasien kanker payudara. Apakah memang jumlah pasien penderita kanker payudara itu memang banyak sekali ya dok? Baik. Iya. Terima kasih Mbak Esti. Jadi kanker payudara itu seperti kalau kita lihat secara statistik di seluruh dunia, Seluruh dunia ya memang dok? menempati peringkat pertama. Begitu juga di Indonesia. Iya. Cuman memang komposisi yang datang di Indonesia sama di negara yang maju itu berbalik. Kalau di tempatnya negara yang sudah maju, sebagian besar karena adanya keinginan atau kemauan untuk melakukan deteksi dini dengan mamografi dan lain sebagainya, mereka datangnya stadium awal. Sementara kalau kita komposisi itu berbalik, sebagian besar datangnya pada stadium lanjut atau lanjut lokal. Ya. Jadi memang tertinggi. Itu yang jumlahnya tertinggi ya dok ya. Tapi begini, saya juga mendengar bahwa tingkat harapan hidupnya pasien kanker itu sebenarnya cukup tinggi, bagus, itu iya. ya cukup bagus begitu ya. Tetapi angkanya kok sedemikian besar begitu? Jadi gini, kalau kita ingin mengetahui apakah yang menjadikan faktor penentu harapan hidup ya, tentu saja penentunya adalah ada 3 faktor besar yang berkaitan dengan pasien sendiri, berarti misalkan dia itu usia, kemudian dia hormonalnya gimana gitu ya, terus kemudian dia berkaitan dengan jenis kankernya itu, karena masing-masing kanker itu mempunyai karakter yang berbeda. Jadi sekarang itu ngobatin kanker itu
bukan hanya sekedar kanker payudara tipe duktal atau lobuler karena itu yang paling banyak, tetapi ada subtipenya dan masing-masing subtipe itu membawa konsekuensi tentang harapan hidup. Terus kemudian yang ketiga terkait oleh pengobatan yang didapat. Jadi mestinya harus dapat obat ini, nggak dapat gitu ya. Jadi banyak faktor. Jadi kita hanya bergerak sebagai tenaga kesehatan, posisi kita adalah masuk ke dalam ranah untuk pengobatan. Tentu saja deteksi dini melalui organisasi profesi dan juga melalui KI, kita giat untuk mengadakan bakti sosial dan lain sebagainya untuk membangkitkan awareness-nya agar datang pada stadium awal. Karena kalau sudah stadium lanjut, tentu saja pengobatannya akan lebih susah, biayanya juga akan lebih mahal, besar, dan harapan hidupnya juga akan lebih kecil, seperti itu. Jadi kalau diketemukan dini itu lebih sederhana, lebih sederhana, pengobatannya lebih sederhana, harapan hidupnya lebih tinggi, lebih besar gitu ya. Dan lagi pula yang ditakutkan seorang wanita tuh kalau sampai harus kehilangan payudara. Jadi kalau dengan datang pada stadium dini, kita bisa memberikan opsi. Jadi bisa tidak harus kehilangan payudaranya. Ini Sobat Sehat Sutomo dan sahabat YKI, kita mesti tahu nih, meskipun kena kanker payudara, tapi ternyata tidak harus kehilangan payudaranya, begitu ya? Betul. Syaratnya apa, Dok? Atau kondisi seperti apa yang memungkinkan seorang penderita atau yang mengidap kanker payudara itu tidak perlu kehilangan payudaranya? Jadi pertama adalah ukuran, ya. Kemudian selain ukuran, proporsi ukuran tumornya ya. Jadi jangan terlalu besar. Kalau terkeliru ukuran beranya. Jadi ukuran tumornya atau proporsi antara tumor dan payudaranya masih cukup. Kemudian yang kedua, tumornya itu tidak multisenter. Jadi artinya cuma satu aja. Dan itu ada, jadi tidak di bagian tengah, di bagian pinggir. Jadi ada beberapa tempat. Kemudian dilakukan mamografi sebelumnya dilakukan tindakan, itu melihat tidak ada yang namanya mikrokalsifikasi. Jadi ada gambaran pengapuran yang halus di payudara yang luas. Jadi kendati misalkan benjolannya kecil, tetapi kalau mikrokalsifikasinya luas dia tidak ideal. Tidak mungkin dilakukan breast conserving namanya, dipertahankan payudaranya. Tidak bisa menyelamatkan payudaranya kalau seperti itu. Tetapi ada harapan baru juga. Kendati dalam kondisi yang kurang terlalu ideal untuk dilakukan mempertahankan payudara, kita karena modalitas kanker payudara itu cukup banyak, bisa dilakukan kemoterapi, bisa dilakukan terapi hormonal sebelumnya, itu memberikan harapan yang tadinya tidak memungkinkan, bisa kita lakukan seperti itu. Cuman memang tidak bisa semua kasus dilakukan seperti itu. Jadi ada seleksi pasien yang paling penting. Jadi kita akan bisa melakukan kemoterapi dulu, masanya tumornya diperkecil, terus kemudian kita ambil tumornya, kemudian kita melakukan rekonstruksi. Jadi kita bisa melakukan rekonstruksi direct, jadi langsung bisa pakai otot punggung untuk diputar mengisi volumenya, atau pakai otot perut dinaikkan ke atas. Jadi ada keuntungannya, perutnya lebih langsing. Jadi berarti transfer lemak ya. Jadi artinya masih memungkinkan secara kosmetik seorang wanita tidak harus merasa dunianya runtuh karena harus kehilangan simbol kewanitaannya itu nggak ada gitu. Seperti itu, Mbak Esti. Jadi Sobat Sehat Sutomo dan sahabat YKI, ini banyak sekali ternyata harapan yang bisa diperoleh karena perkembangan teknologi, perkembangan dunia kedokteran gitu ya, Dok ya, sehingga kanker payudara sebenarnya bukan sesuatu yang menjadi akhir segalanya gitu ya. Sering karena tampilannya menjadi merasa cacat. Itu yang ketika harus diambil payudaranya itu pasien sering merasa cacat. Itu yang saya dengar dari pasien gitu ya, Dok. Nah, itu ternyata sekarang udah cukup banyak teknologi yang mendukung, tapi tetap kewaspadaannya itu tidak boleh hilang ya, Dok ya. Jangan hanya karena saya payudara saya bisa dipertahankan begitu, terus kemudian nggak kontrol, abai lah ya, nggak boleh ya yang abai itu. Nah, kalau seandainya seseorang itu yang terkena kanker payudara itu mendapatkan kesempatan untuk mempertahankan payudara
dari sisi estetika berarti sudah lebih. Apa sih yang harus diwaspadai oleh para wanita yang harus berada pada situasi tersebut? Baik, jadi kalau ya semua makhluk hidup pasti akan berpulang pada akhirnya. Tetapi kalau kita lihat survival, jadi usia sintasannya orang yang dipertahankan payudaranya dan yang diangkat itu sebenarnya sama. Tetapi kemungkinan kambuhnya tentu lebih ada pada yang punya payudara. Karena itulah biasanya setelah dipertahankan payudaranya akan ada pengobatan ikutan berupa radiasi. Itu dalam rangka untuk meminimalisir kemungkinan kambuh gitu ya. Tapi pasien-pasien seperti itu kan tidak banyak juga kambuh karena kita pun juga menawarkan, tidak semua bisa kita tawarkan. Jadi kita sudah seleksi dari awal. Oh ini memungkinkan kandidat yang memungkinkan gitu ya, kondisinya memungkinkan, pasiennya juga bersedia gitu ya. Betul, karena itu pilihan. Berarti terapi terapi yang mempertahankan payudara atau breast conserving tadi yang disampaikan Dr. Desa itu juga opsi ya. Opsi yang bisa dipilih. Betul. Bahkan kadang-kadang pasien itu kendati kita sudah berikan opsi, mereka enggak lah dok, saya sudah tua. Mereka sudah punya gini. Sebenarnya untuk cantik itu kan tidak harus yang muda saja yang punya hak ya. Jadi orang tua pun juga kalau misalkan memang dia masih sangat care dengan penampilannya, itu akan memberikan self esteemnya dia akan lebih betul. Tapi itu juga opsi gitu yang mungkin pada beberapa orang juga akan memikirkan bahwa saya nggak mau berada pada kekhawatiran yang terus-menerus ini. Tapi secara umum kita harus tahu bahwa ada opsi tersebut, sehingga jangan sampai ketika sudah terdiagnosa kanker payudara kemudian kayak the end of life. Karena banyak yang bisa didiskusikan dan dikonsultasikan gitu ya dengan dokter. Dan kita sebagai dokter berkewajiban menyampaikan opsi itu. Karena kan kalau enggak itu adalah haknya pasien ya. Jadi harus kita sampaikan. Karena itu haknya. Pilihan ada di pasien tapi dia harus tahu. Harus tahu opsi itu. Dok, bicara tentang kanker payudara tadi ada usia tua, usia muda begitu. Yang paling banyak itu secara umum gitu di usia angka berapa sih dok yang paling banyak terkena berdasarkan pengalaman? Kalau komposisi di negara maju itu agak beda ya. Dia di sana itu dekade ke-5-6, jadi umur 50 sampai 60 itu paling banyak. Tapi kalau di Indonesia agak lebih muda. Agak lebih muda sehingga kita tuh juga. Nah, masalahnya karena orang lebih muda, kadang-kadang sebagai dokter itu kewaspadaan kita jadi dokter lengah. Karena biasanya orang muda, paling tumor jinak gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Sekarang kita harus mempelajari epidemiologi bahwa usia kanker payudara sekarang itu cenderung lebih muda. Mungkin di bawah 50 begitu dok. Di bawah 50 ya. Pasien yang paling banyak itu di bawah 50 ya. Bahkan yang ada yang ekstrem umur 19, benar-benar kanker payudara. 19 terus kemudian 20-an 27 gitu ya. Itu yang memang khawatir di mana usia-usia itu adalah usia-usia subur ya, usia-usia orang produktif dan sebagainya. Planning untuk punya anak, punya keluarga begitu Benar. Saya penyintas dok gitu ya tahun 2000 itu pada saat yang sama saya memang ada yang terkena barengan dengan saya waktu menjalani terapi itu umur 28. Saya umur 31 waktu itu, tapi yang bersangkutan 28 baru mau akan menikah. Tapi karena yang kecil tadi bisa dikonserving, bisa dipertahankan payudaranya waktu itu. Jadi mungkin yang perlu kita sampaikan juga pada kesempatan yang baik ini, dok. Gimana sih caranya mencegah gitu biar kita bisa terhindar atau paling tidak kita bisa menghadapi situasi seandainya kita harus berhadapan dengan gangguan-gangguan di payudara gitu. Baik. Sebenarnya penyakit di payudara kan bukan kanker aja. Betul. Jadi bisa oleh karena infeksi seperti layaknya tubuh yang lain, bisa oleh karena masalah hormonal bisa bentuknya berupa kista, bisa juga dia tumor jinak. Dan yang terakhir kali baru bisa adalah karena kanker. Jadi kalau ditanya bisa nggak dicegah, sampai saat ini pencegahannya nggak ada.
Jadi yang ada adalah deteksi dini. Oke. Jadi kita mengenal istilahnya juga adalah faktor resiko. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia memang memiliki resiko lebih tinggi daripada komunitas. Misalkan kanker payudara itu juga ada yang bersifat herediter. Jadi artinya bisa diturunkan. Diturunkan ya. Jadi, sifatnya diturunkan ya. Jadi 5-10% orang dengan kanker payudara itu memiliki gen yang bertanggung jawab untuk terjadinya kanker. Yang kita sebut sebagai gen BRCA1 dan BRCA2, jadi BRCA1 atau BRCA2. Jadi pada orang seperti itu, kemungkinan besar dia akan terkena kanker payudara dengan makin meningkatnya usia. Ya. Kemudian bila pada orang-orang itu memang sudah punya mutasi gen tersebut dan sudah bisa kita periksa di Indonesia ya. Jadi kita bisa, bila orang itu punya gen tersebut, mungkin Mbak Esti ingat beberapa tahun yang lalu waktu Angelina Jolie dia melakukan pemeriksaan dan memilih untuk dilakukan profilaktik mastektomi. Jadi artinya payudaranya itu diangkat sebelum dia kena kanker. Dan diikuti juga 2 tahun kemudian diangkat hidung telurnya untuk mencegah kanker hidung telur karena gennya itu antara yang payudara sama hidung telur sama gitu ya. Terus kemudian pada orang yang risiko seperti itu, kemudian orang yang misal pernah riwayat kanker payudara sebelumnya, dia juga mempunyai risiko. Kemudian yang payudara satu terkena, satunya lagi mungkin masih itu juga makanya kenapa begitu selesai operasi, selesai kemoterapi, radiasi bukan berarti terus stop. Maka dia akan harus melakukan follow up untuk melihat kemungkinan kekambuhan, untuk melihat efek samping jangka panjang yang ditimbulkan oleh pengobatan kanker, gitu. Nah, kemudian yang ketiga juga misalkan dia mens atau mens pertamanya awal ya. Nah, anak-anak sekarang kan udah SD lebih muda. Jadi 9 tahun gitu sudah. Jadi kita berhadapan dengan orang yang berisiko tinggi. Bukan berarti orang berisiko itu pasti akan kena kanker. Jadi kita pada komunitas seperti itu kita harus lebih aware, lebih waspada lagi gitu ya. Nah, jadi artinya karena tidak tahu pencegahannya, kalau vaksin untuk kanker leher rahim sudah ada, tapi sampai saat ini untuk payudara masih belum ada. Jadi tetap deteksi dini adalah kunci utama. Jadi semua wanita dianjurkan kalau dia sudah datang bulan untuk melakukan pemeriksaan yang paling sederhana aja. Karena yang paling kenal payudara itu adalah kita, maka tiap bulan seminggu sesudah menstruasi dia harus melakukan perabahan payudaranya sendiri. Seperti apa? Kalau misal memang curiga, terus harapan kita sih mencari tahu ini benar nggak sih, gitu. Jangan terus mereka sendiri memutuskan gitu ya, sampai akhirnya mereka datangnya terlambat. Gitu ya. Terus kemudian rekomendasi internasional sudah ada untuk melakukan mamografi ya pada usia-usia di atas 40 tahun sebagai usia yang memang idealnya sudah pernah dilakukan mamografi. Bahkan kalau di negara maju tiap tahun di atas 50 itu sudah merupakan program nasional wajib ya seperti itu. Jadi ini kuncinya itu deteksi dini betul. Berarti itu kalau saya juga pernah mendengar itu namanya kalau kita tidak mungkin divaksin atau diberikan imunitas buatan seperti itu, maka namanya secondary prevention itu dengan melakukan early detection itu dan ini yang harus diketahui. Nah, mulai kapan sih dok orang itu mulai harus itu tadi mengenal tubuhnya, mengenal payudaranya begitu? Jadi sesudah seseorang itu menstruasi berarti dari dini sekali ya dok, karena benjolan itu tidak mengenal usia. Jadi mungkin yang usianya muda, yang remaja itu tumornya jinak, tapi kita sebut sebagai juvenile fibroadenoma. Jadi itu tumor jinak payudara yang timbul pada usia-usia belasan. Nah, kemudian meningkatnya usia makin meningkat kemungkinan. Jadi memang makin tua, ya mungkin karena gen kita untuk nge-repair itu sudah rusak. Jadi ibarat modalnya udah tipis. Jadi makin tua untuk semua keganasan. Jadi makin besar kemungkinan seseorang kena kanker, makin bertambahnya usia. Bisa dikatakan bahwa risikonya itu meningkat seiring dengan usia yang bertambah, seiring dengan pertambahan usia. Jadi kemudian sesudah itu, kalau orang itu sudah menopause, gimana? Saya kan nggak tahu kapan mensnya.
tetapkan periode yang sama tiap Oh, berarti bulan. tanggalnya ya, Ya, misalnya tanggal awal-awal, 1 ya, ya, tanggal 1 kayak gitu. terus Iya, itu. iya. Ini untuk biar kita lebih aware ya. Betul, betul. Karena kalau periodik itu kan jadinya lebih waspada. Benar, yang benar, iya. pemeriksaan yang lalu nggak ada, sekarang Iya, iya, ada benar, gitu. benar, iya, Iya, iya. Oke. Dok, tentang ini perawatan seperti apa sih gitu ya, kan teman-teman tuh ada perawatan payudara yang Oh, di yang- salon-salon gitu ya, di tempat-tempat yang untuk bisa dia sehat dan cantik begitu ya. Ada banyak loh dok yang nawarkan itu Iya. perawatan-perawatan untuk payudara. Itu menurut dokter gimana sih, perlu nggak sih kita seperti itu? Gitu? Iya, ya bisa perlu juga bisa tidak. Cuman kami kan kita tidak tahu juga Ya. krim-krim itu krim yang mengandung apa Iya. gitu ya. Iya. Jadi mereka kan menjanjikan kekenyalan payudaranya akan lebih gitu Iya. ya. Sehingga saya rasa sih kalau dipikir secara logika mungkin saja itu adalah hormonal ya krim, karena Ya. kan kalau krim juga bisa masuk ke dalam tubuh kan Melalui kulit. Ya, jadi kan Oh. memang bisa seperti itu. Makanya kan Ya. ada yang lebih kenyal Iya, payudaranya iya. gitu ya. Jadi Cuman ya asal bisa dia betul dipertanggungjawabkan benar, gitu ya dan dok. kemudian dia sendiri harus juga rajin tetap melakukan sarari gitu ya. Iya, untuk pemeriksaan payudara Betul. sendiri. Dan Iya, kemudian iya. kalau memang ingin membesarkan payudara, biasanya kan banyak juga salon yang menawarkan untuk suntik silikon. Ah, Iya. iya, iya, iya. Jadi pada waktu usia muda, dan kalau jadi silikon Boleh itu- nggak dok? Itu kalau disuntik? silikon nggak boleh disuntik. Jadi silikon itu dalam bentuk kantongan, itu yang dimasukkan ke dalam Disisipkan begitu disisipkan ya. di dalam payudaranya, Iya. di belakang otot payudaranya gitu ya. Tapi itu prosedur operasi berarti dok ya? Sudah operasi. Oke, Jadi oke. kemudian cuman karena pasti mahal lah ya. Iya. Jadi akhirnya jalan pintasnya adalah Disuntik itu suntik, tadi. Padahal itu nggak boleh gitu ya. nggak bisa. Jadi Karena nanti akhirnya itu akan membuat kesulitan pada dokter untuk iya. pada saat nanti melakukan mamografi gitu ya. Jadi Oh, nggak mamografinya itu kelihatan jadi. iya karena Ketutup. putih ceplok-ceplok putih-putih kayak boleces gitu. Oh. Itu banyak sekali penuh di payudara sehingga kita nggak bisa melihat apakah Aslinya organ Iya, payudaranya betul, nggak karena kelihatan sudah gitu banyak ya itu. dok. Jadi kalau misalkan kita oke. pakai silikon yang berupa kantong, kalau nggak ada masalah kan tinggal tarik aja Ditarik, gitu iya. ya. Tapi kalau gitu kan nggak bisa. Kalau gitu. di ini, padahal Betul. setahu saya itu silikon bahan kimia yang tidak absorbable Iya, gitu ya, betul. tidak bisa diterima Iya, kulit sebagai sesuatu yang melekat gitu ya. benar. Iya, disebut silikonoma namanya. Iya, iya, iya. Begitu. Nah, kalau begitu berarti nih Sobat Sehat Sutomo dan sahabat YKI, kalaupun kita kepingin payudaranya cantik, begitu ya, mungkin olahraga kali dok ya, Iya, membentuk betul. otot aja gitu Benar. ya, Iya, jadi olahraga daripada itu- berisiko. benar, olahraga itu kan yang bisa dilatih kan otot. Iya. Jadi kita punya otot dada yang kalau misalkan laki-laki itu bisa kelihatan dadanya Ya, di dada. kayak Itu bisa dilatih sehingga otomatis karena ototnya itu menebal Iya. karena membesar karena dilatih itu, payudara secara tidak langsung akan lebih muncul gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, Iya. karena kan payudara itu isinya cuma lemak sama kelenjar, kan nggak bisa dilatih Iya. gitu ya. Bahkan kalau orang tuh kurus, payudaranya juga ikut mengecil. Iya, betul. Iya. Tapi kalau Lemak. ototnya, Tapi kalau otot yang dilatih, jadi Iya. otomatis mau tidak mau memang payudara itu akan lebih menonjol. iya, Cuman oke. memang sih ada orang yang dari sononya itu memang jenis payudaranya itu memang kayak kecil, Iya. kemudian bentuknya memang menggantung dan lain Iya. sebagainya, ya memang agak sulit. Jadi secara anatomi memang sudah Memang, seperti itu, iya, jadi gitu memang ada ya. yang seperti itu. Ada yang Ada memang yang- jenis payudaranya memang bagus ya. Iya. Ada yang memang menggantung seperti buah Iya. pepaya. Ya memang kalau memang ingin cantik ya mau nggak mau harus dikoreksi gitu. Oke, Iya. iya. Dok, kalau ini kasus yang abnormalitas yang bukan kanker itu apakah juga banyak gitu ya? Justru sebenarnya itu yang lebih sering datang. Jadi datanglah dia ke praktek atau ke poli itu sebagai keluhan nyeri di payudara. Iya. Nyerinya itu bisa siklik, artinya bisa mengikuti siklus mens. Atau Atau siklus juga itu berarti berulang gitu ya? Siklik Iya. berulang dan periodiknya tuh menjelang mens dia akan lebih terasa nyeri. Kemudian Iya. setelah mens dia akan mereda gitu ya. Iya. Tapi ya itu yang paling sering. Dan biasanya kalau kita pada usia-usia misalkan sudah masuk ke dekade keempat gitu, 40-an gitu, biasanya kalau kita lakukan USG biasanya ada kista dan itu yang memang sering buat kemeng gitu. Iya. Dan yang penting adalah reassurance bahwa itu bukan sesuatu yang membahayakan sepanjang dari USG-nya memang tidak menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Iya. Biasanya kita akan sampaikan
setelah menopause Menopause biasanya akan menghilang. Gitu ya. Oh, Seperti itu. berarti kesimpulannya adalah tidak semua keluhan payudara itu Kanker, kanker. betul. Justru yang lebih banyak itu yang bukan Iya, kanker, begitu ya. Betul. Berarti nggak boleh takut dulu Betul, kalau misalkan ada iya. apa-apa di payudaranya, Benar, gitu. benar, iya. Gitu ya, Dok, ya. Betul, iya. Nih, tadi kita sudah beberapa simpulan ya, Dok. Pertama adalah mungkin setelah seorang wanita itu mulai menstruasi, dia harus meraba ya, lebih perhatian gitu pada Betul. payudaranya, pengamatannya harus periodik begitu ya, dengan Iya. jadwal-jadwal tertentu. Kalau masih menstruasi, seminggu setelah menstruasi. Iya. Kalau sudah menopause berarti ambil jadwal yang tetap ya, ya, tertentu gitu ya. ya. Baik, ini. Dan ternyata tidak semua keluhan di payudara adalah kanker. Karena sebagian besarnya itu bukan kanker. Betul. Seandainya kita tetap harus berhadapan dengan kanker payudara, ternyata ada modal terapi yang bisa mempertahankan payudaranya. Betul, iya. Dan ternyata juga angka harapan hidup untuk kanker payudara ternyata cukup besar, gitu ya, sehingga jangan menyerah, begitu pesannya ya, Dok ya. Ya, siap. Oke, nah kalau ini, Dok, ada juga nih kanker payudara pada laki-laki, gitu ya. Benar. Itu gimana, Dok? Ininya. Jadi kalau dari statistik 100 perempuan kena kanker, laki-laki itu 1. Oke. Mungkin tapi ada ya, berarti ada. Dan masalahnya adalah karena jarang sehingga sering terlewatkan. Dan kemudian sering datangnya jadi lanjut karena tidak terpikir bahwa orang laki itu bisa kanker payudara gitu. Padahal obatannya sama aja sih dengan perempuan. Terapinya sama ya, Dok. Harus ya. di kemo jadi kemo. Kalau dia respon dengan pengobatan hormonal, dia juga harus di terapi ini hormonal. Di radioterapi harus ya. juga di radiasi, ya seperti bagaimana wanita sama persis ya. Ya. Saya ingat ada artis kita yang meninggal, Melgi Guslo itu kanker payudara ya. Iya, betul. Oke. Tapi untuk harapan hidupnya kalau laki sama perempuan sama juga ya? Sama, tetap aja stadiumnya juga jadi penentu. Cuman ya mungkin itu tadi sangat tergantung sama karakter kanker tersebut. Jadi kanker itu sudah bukan lagi sesuatu yang hanya menyebutkan tipenya, tipe duktal atau tipe lepis, sekarang lebih ke subtipenya. Dan masing-masing subtipe itu mengandung konsekuensi harapan hidup. Yang ini sendiri-sendiri gitu ya. Iya. Itu mungkin karena laki merasa itu tadi datangnya mungkin sudah lanjut karena nggak nyangka gitu ya. Iya. Masa sih gitu ya. Ini mungkin ada kelainan-kelainan yang lain gitu. Iya. Dok, kalau tentang ini bicara tentang mitos dan fakta gitu ya, mungkin tentang kanker payudara. Itu yang tentang menyusui itu wanita yang pada fase ibunya, fase maternity-nya itu dia menyusui, apakah memang risiko terkena kankernya akan lebih turun dibanding dengan yang dia tidak menyusui? Ya, secara statistik disampaikan bahwa maturitas kelenjar payudara itu terjadi pada saat menyusui. Jadi kalau dia itu menyusui, kita juga menurunkan risiko itu. Cuman artinya, tapi bukan berarti terus kalau orang sudah menyusui nggak mungkin nggak kena. Itu enggak ya, Dok ya, tapi masih ada risiko, tapi turun lebih rendah gitu ya. Kemudian menikah, hamil anak pertama usia berapa gitu ya, penggunaan hormonal kontrasepsi, KB hormon gitu ya. Terus kemudian yang lainnya itu lifestyle, itu termasuk obesitas ya, terutama obesitas pada orang-orang pasca menopause. Jadi itu akan juga meningkatkan risiko. Kita jadi ketawa. Sadar diri dong. Sadar diri. Iya, jadi seperti itu. Itu adalah faktor-faktor risiko. Sehingga pada orang yang berisiko, tentu saja kita akan lebih waspada. Seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa yang risiko, meskipun risikonya bisa dibilang lebih tinggi dari wanita yang lain, dia pasti terkena, kan enggak ya, Dok ya? Itu seperti mendung tanpa udan. Wah, ini. Jangan sampai rungkap gitu ya. Oke, baik. Dok, ini sebelum kita cukupkan nih diskusinya, mungkin dokter ada pesan-pesan untuk Sobat Sehat Sutomo maupun sahabat YKI, Dok?
Jadi gini, 10 menit dalam sebulan Iya. itu menyelamatkan nyawa kita. Gitu. Oh, Jadi oke. artinya kita Iya. luangkan waktu untuk, ya siapa lagi kalau bukan kita yang care Iya. terhadap organ tubuh kita. Iya. Masalahnya gini, payudara itu kan organnya di luar, pembandingnya ada. Iya. Jadi beda kalau misalkan maaf kanker usus atau kanker paru atau Cervix barang sekalipun. leher ya. rahim atau apa indung telur, Mm-mm. itu barangnya di dalam. Jadi nggak bisa bedain. Tapi kalau barang di luar, kita mesti harus perhatikan karena sangat jarang orang tuh langsung kena kanker kanan kiri. Jadi Betul. kalau dia begitu merasa ada satu di payudaranya kayaknya nggak enak gitu, coba bandingkan dengan payudara yang satunya lagi. Ada pembandingnya. Ada pembandingnya. Jadi Mm-mm. nah seperti itu. Terus kemudian jangan seperti tadi Mbak Esti sampaikan, kan tidak semuanya benjolan di payudara itu harus kanker. Iya. Jadi jangan membuat menebak-nebak sendiri. Iya. Biarlah kami ikut membantu. Kalau kita cepat cari tahu, kita nggak akan stres berkepanjangan kan gitu. Iya. Jadi kalau memang dia kanker, segera kita obatin. Kalau nggak Iya. kanker, ya udah stres kita udah hilang kan gitu. Jadi nggak Iya. usah kita mikir kayak tebak-tebak manggis piro gitu ya, atau tokek gitu, tokek. Tebak-tebak kucing dalam karung gitu ya. Ya, jadi artinya Ternyata kelinci. iya, jadi kan lebih baik kita tahu lebih awal gitu ya. Iya. Kalau kanker segera kita obatin. Dan balik lagi kalau kita tanya nanti kalau orang di kemo kan mereka khawatirnya kalau di kemo tuh begini begitu. Biasanya saya nggak akan bilang pengobatan kemoterapi itu mudah. Saya Iya. tahu mereka berjuang dengan berat. Tetapi efek samping kemoterapi itu adalah predictable dan manageable. Artinya bisa kita ramal dan Iya, bisa kita kita- tangani gitu. Iya. Oh, hari ke-5 sampai 10 itu komponen darah itu ada yang turun. Jadi kita Iya. periksa. Jadi kalau ada turun kita Naikkan. Gitu ya. Oh, kalau mual-muntah sebelum kemo kita kasih obat premedikasi, pulang Ya. kita sangoni. Jadi jangan terlalu khawatir berlebihan. Memang kadang-kadang cukup banyak juga. Aduh dok, tahu kalau kayak gini saya sih dari dulu. Nah, Nah, jadi betul, ada betul. penyesalannya Ya, saya muncul sering belakangan menerima kan gitu, itu. ya. Ya. Jadi Ketakutan duluan Betul. sebelum mengalami. sebenarnya kita itu sebagai yang merawat itu sama stresnya loh. Iya. Jadi apalagi kalau kita misalkan berhadapan dengan kita tahu bahwa itu prognosisnya atau subtipenya bukan subtipe yang baik-baik saja, Iya. kita tuh sendiri juga jadi aduh gimana ya. Sehingga kalau dia kadang-kadang kontrol mendahului, kita udah Iya. mikir kenapa ya? Kenapa sih Bu? Kan kita ada programnya gitu ya. Kalau dia lebih awal, enggak dok, mumpung saya kesini. Oh ya sudah. Iya, Iya, karena seperti itu. kewaspadaan itu terbantu dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang Betul, detail itu iya. tadi ya. Benar, Iya, 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 iya. Dan Iya. di Indonesia sebenarnya hampir pengobatan apa sih yang ada di luar nggak bisa kita ada di sini. Ya? Sebenarnya ada juga, Ada semua ada ya betul, di iya. Indonesia. Cuman kadang-kadang memang ya kita akses harus mungkin ya. satu akses, kemudian kita juga harus membangun kepercayaan dari masyarakat bahwa kita tuh bisa dan kita Iya. tuh nggak kalah dengan Yang di luar negara negeri. tetangga gitu ya. Oke, Jadi artinya bisa obat-obatan sekarang juga karena kanker tuh paling tinggi insidensnya. Riset untuk pengobatan kanker tuh juga paling banyak. Jadi Iya. obat-obat kanker sekarang tuh mau macam-macam. Sudah macam-macam ya. Betul, macam-macam. Sudah variannya banyak. Betul, Iya, dengan iya. harga yang luar biasa juga. Untungnya iya. saya ya BPJS untuk dikasih. Ya, Nah, ya, artinya itu yang iya. apa namanya? membantu sangat. Ya. sepanjang saya menjadi pendamping pasien itu dok, memang setelah ada BPJS itu ya, ada Iya. jaminan pelayanan kesehatan oleh pemerintah itu pembiayaan ya, tepatnya Iya. jaminan pembiayaan kesehatan oleh pemerintah itu jauh. Betul. Angka harapan hidup itu Iya, jauh lebih bagus, lebih iya. bisa Betul, ini kan diharapkan. Iya. Baik. Iya. Jadi kalau boleh juga saya menambahkan dok, jadi perkara kewaspadaan ini itu menjadi kunci gitu ya, Betul, kunci iya. untuk bisa dibilang kesembuhan gitu ya, Betul, karena iya. makin kita waspada, kemudian kita bisa menemukan secara dini, lalu yang berikutnya itu adalah ketika sudah ditemukan dini harus diobati dengan cara yang tepat, itu Ya, ya, jangan iya. ditunda-tunda, Ya. akhirnya itu yang akan menyelamatkan kita. Betul. Itu, Iya. itu ya dok ya. Betul. J. Nah, ini dokter kalau untuk check up ini dok untuk perempuan, kapan sih misalkan yang tadi dokter kan di awal menyampaikan itu ada panduan internasional tentang mamografi tentang itu dimulainya di usia 40 atau bisa sebelumnya dok? Jadi idealnya sebenarnya gini, karena kenapa mulai di 40 dulu 35 sih ya. Iya. Jadi makin muda kelenjar payudara itu makin padat, jadi makin dense sehingga tidak terlalu ideal dilakukan mamografi.
Tapi Oh, bukan berarti nggak bisa. Jadi Iya. kita membutuhkan expertise tertentu yang memang bidangnya. Iya. Atau kalau nggak gitu kita punya modalitas pakai USG atau MRI Iya. payudara gitu ya. Jadi rekomendasi internasional 40 sampai 50 itu 2 atau 3 tahun sekali untuk screening ya, bukan untuk deteksi. Iya. Di atas 50 tiap tahun gitu. Iya. Jadi memang itu adalah rekomendasinya. Selalu mereka bilang, aduh tapi di mamografi itu sakit dok. Ya sebenarnya enggak juga Itu sih. bagian dari 10 menit yang menyelamatkan itu Betul. tadi ya dok. Dari 10 menit Iya. yang menyelamatkan. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Iya. Jadi sayangi tubuh Anda, kita dititipi Tuhan. Organ tubuh ini ya kita harus rawat yang sebaik-baiknya gitu. Baik dok. Ya. Jadi nanti tentang check up yang membutuhkan, jadi selain kewaspadaan sendiri dengan pemeriksaan payudara sendiri tadi, mulai menstruasi pertama gitu ya, yang rutin meskipun sudah menopause, tapi pada makin tinggi usia ya, terutama yang 40 ke atas itu mungkin perlu melakukan deteksi screening dengan deteksi Betul, dini iya. menggunakan alat-alat kesehatan itu ya, Betul. dengan mamografi mungkin Iya, ketika USG, USG gitu atau ya, bila MRI. diperlukan dengan Betul, MRI payudara. Betul. Baik dokter, ilmunya banyak ini, hari ini sudah dapat, mudah-mudahan dokter tetap sehat gitu ya, Amin. sehingga bisa menyelamatkan perempuan-perempuan lain di Indonesia ini. Iya, Dan sama-sama. untuk Sobat Sehat Sutomo juga sahabat YKI, kami percaya bahwa gelombang suara yang kami sampaikan ini akan memberikan peningkatan pengetahuan tentang kesehatan, dan harapan kami akan juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Terima kasih sekali lagi Dokter Desa, sampai Sama-sama, ketemu Mbak lagi Esti. di Sama-sama. event yang baik lagi. Betul. Baik, Terima terima kasih. kasih, terima kasih. Salam sehat. Nggih. Salam sehat.